Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asner Maukaka, kelas A, NIM 22132555, semester 2, Prodi D3 Rika Medis Informasi Kesehatan. Saya adalah seorang mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang. Di sini saya akan menjelaskan tugas anatomi fisiologi sistem pencernaan sebagai tugas video pembelajaran yang diberikan oleh Bapak dosen Henry Didiharto Escape Nurse MPD. Yang pertama, anatomi sistem pencernaan. Anatomi sistem pencernaan meliputi yang pertama saluran pencernaan. Yang pertama, rongga mulut. Rongga mulut adalah pintu awal masuknya makanan ke dalam tubuh. Karena itu, rongga mulut memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Sebagai salah satu bagian dari sistem pencernaan, merupakan pintu gerbang di mana di dalamnya terjadi proses kompleks yang dijalankan oleh fungsi gigi, kelenjar ludah, dan lidah. Fungsi rongga mulut sebagai bagian pertama dari seluruh pencernaan. Sumber sekunder, respirasi, area manipulasi. Suara untuk rasa rongga mulut ialah daerah tepat di belakang bibir yang memanjang ke atas tenggorokan. Fungsi rongga mulut. Yang pertama, pencernaan. Rongga mulut sendiri berfungsi sebagai bagian pertama yang berasal dari saluran pencernaan. Sumber sekunder, respirasi, area manipulasi, suara untuk berbicara, dan juga menjadi lokasi atau tempat untuk organ sensorik agar dapat menentukan rasa. Kedua, pemilihan makanan. Fungsi rongga mulut yang pertama adalah memilih makanan dengan rasa makanan. Dengan rasa yang tidak menyenangkan atau buruk akan ditolak. Dalam memilih makanan, penglihatan dan bau memainkan peranan yang penting. Faktor sosialisasi dan faktor psikologis juga terlibat dalam memilih jenis makanan tertentu. Ketiga, penghalusan makanan. Setelah makanan berada dalam rongga mulut, maka akan dilakukan tindakan pengunyahan untuk menghaluskan makanan. Gigi, lidah, dan pipi semua mengambil bagian dalam menghaluskan makanan secara fisik, dan hingga dapat menjadi potongan kecil. Kerja enzim dalam rongga mulut akan mudah bekerja pada partikel makanan yang berukuran kecil. Keempat, pelumasan. Proses pelumasan adalah pencernaan dalam rongga mulut dimulai hingga makanan dipecahkan menjadi potongan-potongan kecil. Kedua, faring atau tenggorokan. Faring dari bahasa Yunani, pharynx adalah tenggorokan atau kerongkongan yang merupakan bagian dari sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Faring adalah tabungan muskular yang terdapat persis di depan tulang leher yang berhubungan dengan rongga hidung, rongga telinga, dan laring. Pada umumnya, faring dibagi menjadi 3 bagian, yaitu faring nasal yang berhubungan dengan rongga hidung, faring oral yang berhubungan dengan rongga paru-paru, dan faring laringeal yang berhubungan dengan epiglotis dan laring serta menuju ke esofagus. Fungsi laring. Fungsi utama faring adalah sebagai saluran alat pencernaan yang membawa makanan dalam rongga mulut hingga ke esofagus. Hubungan faring dengan rongga hidung. Laring ini membuat faring menjadi cukup penting dalam memproduksi suara serta memungkinkan manusia untuk bernapas menggunakan mulut, serta jika diperlukan secara medis memasukkan makanan melalui hidung. Ketiga, esofagus atau kerongkongan. Esofagus atau kerongkongan adalah salah satu bagian organ pencernaan, yaitu sebagai tabungan yang menghitung faring atau tenggorokan dengan lambung. Kerongkongan terletak antara trakea atau batang tenggorokan dan tulang belakang. Kerongkongan meliputi bagian bawah leher, menembus diafragma hanya di sebelah kiri garis tengah, dan bergabung dengan jantung atas atau ujung lambung. Pada orang dewasa, kerongkongan mempunyai panjang antara 25 cm 10 inci. Saat seseorang menelan dinding, otot kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan ke dalam perut. Kelenjar pada lapisan kerongkongan menghasilkan lendir yang membuat lorong lembab dan memfasilitasi menelan. Saat makanan bergerak ke kerongkongan, langit-langit lunak beserta jaringan mirip gelembir di bagian belakang mulut atau uvula
terbangkak ke atas menutup saluran hidung, dan waktu makanan bergerak ke arah tutup trakea epiglutis akan menutup sehingga makanan tidak masuk ke trakea dan paru-paru. Fungsi esofagus atau kerongkongan. Fungsi kerongkongan antara lain untuk menelan makanan, mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristaltik, dan mencegah laju cairan dari perut. Kerongkongan adalah organ pencernaan berbentuk penyerupai kerongkongan, mempunyai 3 bagian, yaitu kompartemen, yaitu leher, dan abdomen leher. Kompartemen dengan mempunyai panjang 5, berada di antara trakea dan kolumna serta bilis. Kedua, struktur esofagus. Struktur esofagus atau kerongkongan tersusun atas 4 lapisan dinding, antara lain lapisan serosa adalah lapisan paling luar kerongkongan yang terdiri atas pembuluh darah, limfa, dan saraf. Bagian-bagian esofagus. Dalam struktur jaringan esofagus, kerongkongan dibagi menjadi 3 bagian, diantaranya 1. Bagian superior 1/3 asas esofagus. Sebagian besar otot penyusun esofagus pada bagian superior adalah otot rangka, di mana otot rangka bekerja secara sadar bisa dikendalikan. Kedua, bagian tengah 2/3 tengah esofagus terdiri dari otot campuran dari otot rangka dan otot halus. Bagian inferior 3/3 bawah esofagus. Obat penyusun bagian inferior adalah otot halus yang bekerja tanpa sadar atau tidak bisa dikendalikan. Keempat, gaster atau lambung. Lambung adalah organ yang berotot yang ada di bagian kiri atas perut, di antara kerongkongan dan usus bocil. Berfungsi untuk mencerna makanan, lambung merupakan organ terpenting pada sistem pencernaan. Untuk menguraikan dan mencerna makanan, otot lambung terus berkontraksi serta menghasilkan enzim pencernaan dan asam lambung. Makanan yang telah dicerna oleh lambung akan dikirimkan ke usus kecil. Lambung tersusun atas 4 bagian, yaitu yang pertama kardia, merupakan bagian lambung yang menerima makanan dari kerongkongan, letaknya di dekat sphincter kerongkongan bawah, yaitu katup yang memisahkan isi lambung di kerongkongan. Yang kedua, fundus. Fundus adalah lengkungan di bagian atas lambung. 3, badan lambung adalah bagian tengah lambung. Keempat, pilurus adalah bagian bawah lambung yang berfungsi untuk mengeluarkan isi lambung ke usus kecil. Pilurus terhubung dengan signature pilurus atau katup yang memisahkan isi lambung dan usus kecil. Ke-9, jenis penyakit lambung. 1, penyakit asam lambung. Penyakit asam lambung atau GERD terjadi saat makanan tidak langsung masuk ke lambung, namun malah naik kembali ke kerongkongan. Gejala ini utamanya adalah sensasi terbakar di dada. Yang kedua, usus lambung. Ulkus disebabkan oleh erosi yang merusak lapisan lambung. Ulkus dapat ditimbul akibat infeksi atau penggunaan obat yang tidak sesuai dosis. Penyakit ini dapat mengakibatkan nyeri perut dan pendarahan internal pada lambung. Yang ketiga, gastritis. Gastritis adalah peradangan lambung yang menyebabkan nyeri dan menurun penyakit. Ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk konsumsi alkohol berlebih, stres, penggunaan obat yang keliru, misalnya obat anti radang. Gastritis juga bisa terjadi karena bakteri atau E. coli dan infeksi virus. Ke-10, kanker lambung. Kanker terjadi saat sel ganas tumbuh di dalam lambung. Kanker lambung dapat disebabkan oleh merokok, infeksi virus, Epstein Barr, dan terkena zat tertentu seperti asbestosus dan bahan industri batu bara dan kereta. Jenis-jenis prosedur pada lambung. Penyakit lambung biasanya dapat diagnosis dan diobati dengan prosedur berikut. 1. Endoskopi. Endoskopi adalah prosedur minim invasif untuk mendiagnosis serta mengobati penyakit lambung. Dokter akan memasukkan endoskopi atau tabung lentur dengan kamera di ujungnya melalui mulut untuk melihat isi lambung tanpa membuat syaratan besar pada perut. Kedua, bedah perut. Bedah perut terbuka perlu dilakukan untuk menyakiti serius seperti kanker lambung, pendarahan internal pada lambung, dan ulkus yang pecah. Biopsi lambung. Biopsi lambung apabila diduga sel atau jaringan abnormal pada lambung. Biopsi akan dilakukan untuk mengambil sampel yang akan dianalisis. Fungsi lambung.
Fungsi lambung dalam sistem pencernaan yang pertama adalah sebagai tempat penyimpanan makanan sebelum dibawa menuju ke proses pencernaan tahap selanjutnya. Lambung memiliki bentuk yang fleksibel sehingga dapat menyimpan makanan dengan volume sampai dengan 4 liter. Organ lambung dan cara kerjanya. Lambung merupakan organ penting saat kita makan. Organ ini bertugas memecah makanan menjadi partikel-partikel kecil atau zat gizi. Volume organ lambung. Pada orang dewasa, volume lambung dalam keadaan hampir kosong adalah sebesar 0,07 ml. Dalam keadaan kosong maka menjadi 1,5 liter. Lambung merupakan organ pencernaan yang dapat menyumbang hingga kapasitas 2-3 liter. Yang kelima, intestinum tenue, usus halus. Usus halus atau intestinum tenue adalah organ dalam sistem pencernaan yang terhubung dengan lambung. Usus halus ini memiliki panjang hingga 6 meter dengan diameter 25 cm. Bagian ini merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan yang telah dicerna, kemudian diedarkan oleh daerah ke seluruh tubuh. Fungsi usus halus duodenum. Duodenum atau usus 12 jari. Duodenum berfungsi memecahkan komponen dari lambung menjadi komponen yang lebih kecil sehingga dapat digunakan oleh tubuh. Duodenum usus kosong digunakan untuk pencernaan penyerapan sebagai komponen terutama air, karbohidrat, protein, dan vitamin serta komponen lipofilik. 3. Ileum atau usus penyerapan digunakan untuk menyerap berbagai vitamin B dalam komponen nutrisi yang tidak akan serap oleh tubuh. Kolon. Kolon merupakan segmen terakhir saluran cerna dimulai dari appendixicum dan vacula bubani sampai anus. Secara makro anatomi terdiri dari atas sektum yang letaknya interteron. Asalnya literasi yang sus besar adalah organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Organ yang disebut dengan kolon memanjang dari sektum kantung yang menghubungkan belum ujung fesis dan kolon sampai ke anusnya. 7. Rektum. Rektum merupakan sebuah saluran yang berawal dari usus besar dan berakhir di anus. Rektum berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses. Biasanya rektum akan kosong karena tinja disimpan di tempat yang lebih tinggi, yaitu pada kolon descendens. Rektum merupakan bagian distral dari usus besar yang dimulai dari setting carpus partilatis. 3 rektum dibagi menjadi 2 bagian diantaranya, yaitu yang pertama rektum bagian bawah yaitu sepanjang 3-6 cm dari anal verge. Kedua, rektum bagian tengah yaitu sepanjang 6-10 cm dari anal verge. Ke-8. Anus. Anus adalah pembukaan yang dilewati oleh kotoran bayi saat kotoran tersebut meninggalkan tubuh. Anus improvisat terjadi ketika tidak adanya pembukaan di ujung saluran pencernaan atau tidak ada lubang di anus. Saluran pencernaan mungkin akan berakhir di dalam konteks tertutup di suatu tempat yang ada di dalam tubuh. Fungsi anus. 1. Anus melakukan proses defleksi. Defleksi adalah proses pembuangan kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Defleksi disebabkan oleh reaksi otot pada dinding rektum yang dipengaruhi oleh sistem saraf. Otot yang bereaksi tersebut adalah otot sphincter. Kedua, mengatur keluarnya feses. Pada saat proses buang air besar, kita juga dapat mengatur pengeluaran feses sesuai keinginan. Menahan BAB di saat tertentu. Rasa ingin BAB juga dapat ditahan ketika belum sempat pergi ke toilet. Hal ini dikarenakan ada kontraksi otot sphincter dan levator setelah menerima impuls dari otak. Otak mengeluarkan impuls tersebut ketika kita ingin menahannya. Organ tambahan. Yang pertama, gigi. Gigi merupakan organ sistem pencernaan yang terletak di dalam rongga mulut. Gigi termasuk alat pencernaan mekanik karena berfungsi memotong merobik. Pencernaan selanjutnya, gigi mempunyai struktur padat dan keras untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Gigi tersusun atas 3 bagian utama, yaitu mahkota gigi atau puncak. Mahkota gigi yaitu bagian gigi yang tampak dari luar. Lapisan ini terlihat berwarna putih karena dilapisi oleh struktur yang disebut oleman gigi. Setiap jenis gigi memiliki bentuk mahkota yang bervariasi. Kedua, leher gigi atau kolum. Leher atau kolum gigi yaitu bagian gigi yang sudah tertanam ke dalam gusi. Bagian ini merupakan pembatas antara mahkota dengan akar gigi. Ketiga, akar gigi.
Akar gigi merupakan bagian yang terutama di dalam rahang sehingga tidak tampak dari luar. Manusia mempunyai beberapa jenis gigi. Setiap jenis gigi bisa memiliki jumlah akar yang berbeda. Ada yang memiliki 2 akar dan ada yang memiliki 3 akar. Kedua, lidah. Lidah ini merupakan salah satu organ yang termasuk ke dalam panca indera serta juga sebagai organ yang menunjuk dari sistem pencernaan. Lidah ini memiliki fungsi sebagai indera pengecap, yaitu untuk memberikan rasa kepada tiap-tiap objek yang masuk ke dalam mulut. Fungsi lidah memiliki 3 fungsi utama, yaitu sebagai indera perasa, sebagai organ pencerna untuk mencerna dan menelan makanan, sebagai organ yang berperan dalam proses berbicara. Kelenjar saliva. Kelenjar saliva merupakan organ pada tubuh manusia yang berperan dalam sistem pencernaan. Kelenjar saliva yakni kelenjar yang mempunyai saluran sendiri pada organisme lain selain manusia, sedangkan contohnya kelenjar saliva berfungsi untuk memproduksi protein penting dalam tubuh. Fungsi kelenjar falisa. Adapun fungsi kelenjar falisa yang diantaranya itu, fungsi utama kelenjar saliva ialah untuk mengekskresikan air liur saliva ke dalam rongga mulut untuk membantu melindungi mulut, mencerna makanan, membunuh bakteri, menjaga keadaan mulut. Mengekskresikan enzim amilase, yaitu enzim yang berfungsi mengubah amilum polisakarida menjadi metalosa disakarida. Mempermudah proses mengunyah dan menelan, mengontrol pH mulut, membantu pergerakan lidah, melindungi gigi dari kropos dan karang gigi, menjaga dehidrasi mulut, menjaga kelembaban bibir, memperlambat proses pembusukan makanan yang tersisa pada gigi. Keempat, kandung empedu. Kandung empedu merupakan kantong berbentuk seperti bauan alpukat yang terletak pada tepat di bawah albus kanan hati. Kandung empedu memiliki bagian-bagian fundus corpus, infundibulum, dan colum. Fundus berbentuk bulat, ujungnya buntu dari kandung empedu. Corpus merupakan bagian terbesar dari kandung empedu. Fungsi empedu yang pertama membantu dalam proses pencernaan lemak, kedua membantu proses absorpsi lemak, membantu pengeluaran limbah, membantu menghilangkan racun dari hati. Kelima, pankreas. Pankreas adalah organ aksessoris pada sistem pencernaan yang memiliki 2 fungsi utama, menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksoskrin, serta menghasilkan beberapa hormon atau fungsi endokrin. Pankreas terletak pada keudaran kiri atas abdomen atau perut, bagian kaput atau kepalanya menempel pada organ duodenum. Produk enzim akan disalurkan dari pankreas ke duodenum melalui saluran pankreas terutama. Fungsi pankreas. Pankreas adalah kelenjar yang memiliki 2 fungsi utama, yaitu menghasilkan enzim pencernaan atau fungsi eksokrin dan menghasilkan hormon fungsi endokrin. Hati. Hati adalah organ terbesar pada sistem pencernaan yang memiliki banyak fungsi, dikenal pula sebagai liver. Organ ini tak banyak membantu jalannya proses pencernaan, tapi juga berperan dalam sistem peredaran darah dan berbagai mekanisme lainnya dalam tubuh Anda. Berbeda dengan lambung dan usus yang merupakan bagian dari saluran pencernaan, hati adalah organ aksesoris atau pelengkap pada proses pencernaan. Hati pun bekerja dengan sistem lain seperti kantong, empedu, persaraf, pembuluh getah bening, usus halus, dan masih banyak lagi. Fungsi hati. Yang pertama, fungsi hati sebagai metabolisme karbohidrat, yang kedua fungsi hati sebagai metabolisme lemak, ketiga fungsi hati sebagai metabolisme protein. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.